Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka Rahman. Kita hari ini masih memujinya. Kita hari ini masih memohon pertolongan kepadanya. Kita hari ini masih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Kita hari ini masih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan kesesatan kepada kita. Dan barang siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk selain daripadanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini pula kita masih bersaksi bahwasannya Allah Tabaraka Rahman adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Dan hari ini kita pula masih bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat takwa terkhusus kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada hadirin yang mendengarkan. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan muslim. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringilah kejelekan dengan kebaikan dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu nama, yakni Al-Adlu, atau Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sempurna, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi untuk seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakan. Keadilan Allah meliputi untuk seluruh makhluk-makhluknya. Semua yang diciptakan, semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang menimpa kepada diri kita hari ini, itu adalah daripada keadilan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Tapi terkadang kita atau kebanyakan manusia tidak menyadari, kebanyakan manusia tidak mampu menjangkau bahwasannya di setiap apa yang menimpa kita pasti ada rasa keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang begitu sempurna yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Namun kita jarang, bahkan kita tidak mampu menyadari bahwasannya ada al-adlu di situ, ada maha adilnya Allah di dalam setiap kejadian yang menimpa kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah berlaku adil kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, maka kesesatan itu, kerugiannya adalah untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum terkecuali Allah sudah mengutus seorang rasul. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan mengenai kedudukan ayat yang disebutkan oleh khatib tadi. Sesungguhnya menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang puncak keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Al-Imam Ibnu Qayyim menetapkan, atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 hukum kepada musuh-musuh Allah, yang dimana ayat yang tadi dijelaskan merupakan puncak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja puncak keadilan Allah tersebut? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan yang pertama, bahwasannya hidayah, bahwasannya petunjuk yang didapat seorang hamba berupa iman, berupa amal soleh, adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, bahwasannya kesesatan yang dimiliki oleh seorang hamba dengan ketiadaan hidayah, dengan tidaknya mencari hidayah, kerugiannya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa seseorang tidak akan disiksa dengan sebab dosa orang lain. Kemudian yang keempat, puncak keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, bahwa Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kecuali setelah tegaknya hujjah, atau terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kaum tersebut. Inilah puncak keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, begitupun keadilan yang kita terima atau yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap apa yang menimpa kita pasti ada maha adilnya Allah, ada hikmahnya yang begitu besar di dalam setiap kejadian yang menimpa kita. Tetapi terkadang kita tidak menyadarinya. Kita atau manusia terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Ada musibah menimpa kita, kita langsung menyalahkan keadaan tersebut. Kita langsung berkata Allah itu tidak adil. Itulah sifat manusia yang terlalu terburu-buru menyimpulkan kejadian tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah,
apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam bisa kita renungkan. Di dalam kisah ini Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dituturkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nabi Musa suatu ketika bermunajat di sebuah bukit. Di dalam munajatnya tersebut Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah atau meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana keadilan-Mu. Nabi Musa meminta Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilan. Maka Allah pun menjawab, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sabar ketika aku menampakkan, ketika aku melihatkan keadilan kepadamu. Maka Nabi Musa menjawab firman Allah Subhanahu wa taala, dengan taufikmu ya Allah, aku akan bersabar dan akan melihat keadilanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Musa. Allah menyuruh Nabi Musa, wahai Musa, ketika engkau ingin melihat keadilanku, pergilah ke sebuah mata air. Kemudian sembunyilah di dekat mata air tersebut. Kemudian Nabi Musa bergegas untuk pergi ke salah satu sumber air atau mata air. Kemudian Nabi Musa bersembunyi di dekat mata air tersebut. Kata Allah, lihatlah apa yang akan terjadi. Nabi Musa dengan sedikit tegang akan menyaksikan kejadian apa yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda menghampiri sumber air tersebut. Sang penunggang kuda tersebut mengambil air, kemudian meminum air dari sumber air tersebut. Tetapi sang penunggang kuda tersebut meninggalkan sebuah tas yang berisikan ribuan dinar. Kemudian pergilah sang penunggang kuda tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil menghampiri sumber air tersebut. Sang anak kecil meminum air dari mata air tersebut. Kemudian ia melihat tas yang berisikan beribu-ribu dinar tersebut. Begitu senangnya sang anak kecil tersebut. Kemudian sang anak kecil tersebut mengambil tas yang berisikan ribuan dinar tersebut. Kemudian datanglah orang yang ketiga, yakni seorang kakek-kakek tua yang sudah tidak bisa melihat. Seorang kakek-kakek tua yang buta menghampiri mata air tersebut. Kakek tua tersebut meminum air dari mata air tersebut, kemudian mengambil air wudu dan melaksanakan ibadah sholat. Di tengah perjalanan, sang penunggang kuda merasakan ada yang hilang di dalam tubuhnya. Ia teringat tasnya tertinggal di mata air tersebut. Kemudian sang penunggang kuda kembali menghampiri mata air tersebut dan didapatilah seorang kakek tua yang sudah melaksanakan sholat. Sang penunggang kuda tersebut bertanya kepada kakek tua tersebut, wahai kakek, apakah engkau melihat tasku yang berisikan ribuan dinar? Sang kakek tua tersebut menjawab, tidak, wahai anak muda, aku tidak melihatnya. Sang penunggang kuda tersebut mencari di mata air tersebut, tidak menemukan tasnya, dan bertanya kembali kepada sang kakek tua tersebut, wahai kakek, apakah engkau melihat tasku yang berisikan ribuan dinar? Sang kakek tua tersebut menjawab, tidak, aku tidak melihatnya. Sang penunggang kuda tersebut emosi dan yakin bahwasannya sang kakek tua tersebut yang mengambil tasnya. Dengan emosinya yang sedang memuncak,
sang penunggang kuda tersebut menghunus pedangnya kemudian membunuh si kakek tua tersebut. Nabi Musa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, engkau tidak akan sabar melihat keadilanku." Seolah-olah Nabi Musa akan keluar dari tempat persembunyiannya, melihat begitu anehnya apa yang sedang terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Logika kita, perasaan kita, emosi kita pasti akan menyalahkan sang anak kecil yang mengambil tas si penunggang kuda tersebut. Tetapi tidak, di balik kejadian ini Allah Maha Adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Jibril berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat yang gaib. Allah Subhanahu wa taala melihat yang tersembunyi, sedangkan engkau tidak melihatnya." Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, sang anak kecil tersebut yang mengambil tas yang berisikan ribuan dinar milik sang penunggang kuda tersebut adalah haknya sendiri. Kenapa? Karena ternyata ayahnya sang anak kecil tersebut pernah bekerja di bawah majikan sang penunggang kuda tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ayahnya tidak diberikan upah oleh sang penunggang kuda tersebut, dan ribuan dinar yang ada di tas sang penunggang kuda tersebut sama persis seperti halnya upah yang tidak diberikan sang penunggang kuda kepada ayahnya sang anak kecil tersebut. Kemudian Musa bertanya, "Lantas apa yang terjadi kepada sang kakek tua tersebut?" Kemudian malaikat Jibril meneruskan, sang kakek tua yang buta tersebut ternyata pernah membunuh atau orang yang membunuh ayah daripada anak kecil tersebut ketika sang kakek tua masih muda dan membunuh ayahnya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun beristighfar. Nabi Musa mohon ampun dan melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini baru satu yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan mengenai tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Hari ini bermiliaran-miliaran orang hidup di muka bumi, berjuta-juta spesies makhluk yang ada di muka bumi, semuanya diberikan rasa adil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakan. Maka kembali kepada kita, apa yang menimpa kita hari ini, apa yang terjadi pada kita hari ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan dengan keadilannya. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kita sama-sama bermuhasabah, kita sama-sama berintrospeksi diri, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang kita rasakan saat ini. Mungkin di beberapa daerah kita, termasuk di kampung kita, Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan rahmatnya, atau Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan hujan. Maka kita introspeksi. Di dalam Quran surah
Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Apa hasil daripada kita memohon ampun kepada Allah? Yursilis samaa 'alaikum bidrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Maka daripada itu kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama bermuhasabah. Mudah-mudahan dengan istighfarnya kita, dengan doanya kita, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aski ibadak wa bahaimak wa nshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-Mu. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hewan-hewan ternak-Mu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku. Ya Allah, hidupkanlah negeri-Mu yang mati. Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, segera turunkanlah hujan. Ya Allah, segera turunkanlah hujan. Ya Allah, segera turunkanlah hujan. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimussalat.